Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mengeluarkan banyak bendera formasi. Dia menunggu kesempatan yang tepat dan mulai menyiapkan formasi. Kecepatan di mana dia saat ini menyiapkan formasi sangat cepat. Faktanya, dia berhasil membunuh beruang setan api emas kuno saat dia setengah jalan menyiapkan formasi 9 istana 8 trigram. Semuanya, jangan bergerak dulu. Jika beruang setan api emas kuno bergegas masuk, bunuh dia bersama-sama segera. Ucap King Sui saat dia mendekati Zhan Yu. Meskipun King Sui berhasil menghindari serangan langsung dan hanya menggunakan Tai Chi Golden Key untuk mendorong Zhan Yu, dia masih terluka parah. Itu adalah teknik surgawi bunuh pasti. Baju besi berdarah di tubuhnya mungkin kuat, tetapi semua organnya sudah terluka parah. Sedemikian rupa sehingga jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, mereka pasti akan meledak. Saat itu, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Tidak peduli seberapa bagus keahlian medis King Sui, itu tetap tidak berguna. Kakak Zhan, bagaimana perasaanmu? King Sui mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Tubuh Zhan Yu berlumuran darah segar. Namun dia mengungkapkan senyuman di wajahnya. Sepertinya kakak laki-laki berhutang budi lagi padamu kali ini. Aku berhutang nyawa padamu, ucap Zhan Yu. Jangan terlalu formal. Hati-hati, kamu mungkin tidak bisa menikahi kakak perempuan jika keadaanmu seperti ini. King Sui membuat lelucon. Awalnya, masih ada air mata di wajah Hua Rumei, tapi sekarang wajahnya juga menunjukkan sedikit rasa malu. Dia berkata dengan cemas, bagaimana kabarnya? Apakah dia dalam bahaya? Selama dia masih bernapas, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya bisa menyelamatkannya. Kakak laki-laki baik, dia dalam kondisi sempurna. Saat berbicara, King Sui mengeluarkan jarum emasnya dan membantunya melakukan akupuntur. Dengan Force of Rebirth, akupuntur King Sui yang tangguh perlahan memulihkan luka di seluruh tubuh Zhan Yu. Kecepatan penyembuhannya luar biasa. Bagi keahlian medis seseorang untuk mencapai tingkat seperti ini, itu benar-benar menakutkan. Jika seseorang menemukan keahlian medis seperti King Sui, mereka pasti akan mengundangnya tidak peduli biayanya. Pada saat King Sui menyimpan jarumnya, Zhan Yu telah sedikit banyak pulih hingga 50%. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan untuk pulih sepenuhnya adalah istirahat yang baik. Jika bukan karena perawatan Golden Fragrance Jade dan King Sui, dia kemungkinan besar sudah turun di Netherworld melaporkan kehadirannya ke Hades sekarang. Zhan Yu sekarang bisa bergerak sesuka hatinya dan bisa menggunakan kekuatannya, yang tidak melebihi Martial Saint. Selama waktu ini, hanya satu beruang setan api emas kuno yang mengganggu area tersebut. Itu dibunuh oleh kelompok dengan cukup mudah. Ini adalah reruntuhan kuno. Itu memiliki banyak binatang iblis dengan garis keturunan kuno. Jika seseorang dengan sembarangan bertemu dengan salah satunya, mereka akan bernasib buruk. Yang lemah hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka saat berada di sini. Jika mereka ceroboh selama 1 detik, mereka mungkin akan terhapus total. Begitu King Sui mengubah formasinya, sebuah live gate dibuka. Seolah-olah dia bisa menahan semua musuh. Begitu beruang setan api emas kuno muncul, binatang pembunuh naga, penyu naga, King Sui, Raja Iblis, Hua Rumei dan yang lainnya semua akan bergegas maju untuk membunuhnya seketika. Setelah membunuh sekitar 20 atau lebih, sisanya melarikan diri. Meskipun binatang iblis pada tingkat kekuatan ini tidak secerdas manusia, beberapa dari mereka masih memiliki kecerdasan sampai batas tertentu. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan pejuang yang tangguh hari ini, oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain lari. Ini adalah naluri dasar dari binatang iblis. Sekali lagi,
King Sui berhasil mendapatkan beberapa hal untuk dirinya sendiri. Kulit beruang setan api emas kuno ini bisa digunakan untuk membuat baju besi berat. Bola beruang dan jantung mereka dapat digunakan untuk membuat obat-obatan serta membuat makanan terasa lebih enak. King Sui mengumpulkan banyak hal dari monster-monster ini dan menempatkan mereka di dunia nyata. Setelah itu, dia mencari tempat untuk mendirikan tendanya. Mereka memanggang daging beruang bersama untuk disantap. King Sui memberikan perasa yang dia buat untuk Jin Qi dan yang lainnya. Hua Rumei memutuskan untuk tinggal bersama Zhan Yu. Zhan Yu rela membuang nyawanya sendiri untuk Hua Rumei. Dari sini terlihat pria ini sangat mencintainya. Selalu dikatakan bahwa orang yang selamat dari bencana ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan besar selamanya. Keduanya dianggap mengalami musibah. Sekarang, hati mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Dengan kepergian Hua Rumei, King Sui masih memilih untuk tinggal bersama Raja Iblis. Dia mengambil anggur sambil memanggang daging. Aku ingin tahu kapan Istana Naga akan muncul. Kita tidak jauh dari kuil kuno, ucap King Sui sambil memanggang daging. Seharusnya tidak lama lagi. Mereka pasti tidak akan bergerak di dalam kuil ilahi kuno, jawab Raja Iblis. Apakah hal-hal di dalam kuil ilahi kuno sangat penting? Ada kemungkinan bahwa harta karun tertinggi akan muncul di dalam kuil suci kuno. Mereka mampu membalikkan nasib sekte tertentu. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa itu mungkin hanya tumpukan puing. Reruntuhan kuno sangat besar. Jika kita tidak berhasil menghadapi Istana Naga, apakah perang masih akan dimulai? King Sui bertanya sambil tersenyum. Kemungkinan ini terjadi adalah nol. Tempat ini terletak tidak jauh dari reruntuhan kuno. Jika saya benar, kita sudah berada dalam pandangan musuh sekarang. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk bergerak. King Sui tercengang. Dia tersenyum. Tidak heran Raja Iblis akan mengasingkan dirinya dengan formasi setiap kali dia tiba di tempat baru. Itu agar orang-orang dari luar tidak bisa merasakan apa yang dia lakukan dari dalam. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Istana Naga? King Sui bertanya pada Raja Iblis sambil memberinya sepotong daging panggang. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Satu-satunya hal yang saya takuti adalah mungkin ada orang lain yang mengambil bagian di dalamnya di samping Istana Naga. Saya hanya takut seseorang akan diam-diam meletakkan tangan kotor mereka. Ucap Raja Iblis tampaknya sedikit tidak senang ketika dia memikirkan hal ini. Saya telah melihat gerak kaki Anda. Gabungkan 9 posisi istana ke dalamnya. King Sui menyatakan fakta ketika dia mengatakan ini. Wanita ini mampu menumbuhkan 9 langkah istana ke titik di mana dia tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan miliknya. Selain itu, senjata dan teknik pembunuhnya terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar mampu menyempurnakan langkah 9 istana, kekuatan fondasinya pasti akan berlipat ganda. Saya sudah membudidayakannya. Sejak terakhir kali Anda memberikannya kepada saya sudah mulai mengolahnya. Sekarang, saya telah berkultivasi hingga langkah 8 trigram. Sejak saat itu, kemajuan saya terhenti. Saya tidak dapat menerobos lebih jauh. Saat Raja Iblis berbicara, dia terdengar membosankan dan dingin seperti biasanya. Meskipun demikian, King Sui masih bisa merasakan sedikit fluktuasi di benaknya. Dia sepertinya merasa sedikit tidak wajar, tetapi perasaan itu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. King Sui tercengang. Kecepatan dan bakat seperti itu, meskipun sudah beberapa tahun, masih cukup tangguh baginya untuk berkultivasi hingga 8 trigram langkah. Tapi kenapa dia tidak pernah menggunakannya? King Sui mulai bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan keberadaannya di sini. Tapi sepertinya tidak memikirkan ini. Mengapa dia tidak menggunakannya? Langkah 8 trigram tentu saja lebih kuat dari gerak kakinya saat ini. Untuk menerobos 9 langkah istana, aku akan membantu mengakses beberapa titik akupuntur di kakimu. Dan juga, pembinaan konstitusi tubuh. Saya perlu melakukan itu untuk membantu memperkuat pemulihan beberapa penyakit yang tidak dapat disebutkan di kaki Anda.
King Sui berkata dengan lembut. Dia mengatakannya dengan sangat sederhana seperti dia berbicara tanpa banyak berpikir. King Sui membantu Raja Iblis mengisi semangkuk sup. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua makan tanpa seorang pun mengganggu. King Sui merasa sangat aneh. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya bisa makan bersama dengan wanita ini. Terlepas dari betapa sedingin es wanita ini, dia sepertinya adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana menolak orang lain. Jika King Sui tidak tiba-tiba menyemburkan beberapa barang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Tentu saja, jika itu adalah orang lain, kecil kemungkinan mereka bisa sampai sejauh ini. King Sui telah menyelamatkan Hua Rumei dan juga banyak membantu mereka dalam pil obat, belum lagi dia adalah anggota Istana Raja Iblis. Semua alasan ini berkontribusi pada situasi saat ini. King Sui tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Iblis. Dia hanya duduk di sana sedingin es. Jika Anda ingin mengaksesnya, Anda dapat datang kepada saya kapan saja Anda mau. Anda tidak perlu banyak berpikir. King Sui berkata sambil tersenyum. Mengapa saya harus banyak berpikir? Kita tidak begitu dekat satu sama lain. Ucap Raja Iblis memandang King Sui dengan mata dingin. King Sui mengungkapkan senyum canggung, maaf, saya hanya mencoba membantu Anda. Kita akan membicarakan ini lain kali. Saya ingin sendiri, terima kasih untuk hari ini. Ucap wanita itu dengan lembut memberikan perintah untuk mengusir tamu. King Sui menggosok hidungnya. Dia mencuat hidungnya sendiri di sini hari ini untuk menjadi pendamping dan koki seseorang. Tetapi pada akhirnya, dia ditendang oleh orang yang sama itu dengan cara yang beradab. Meskipun demikian, dia tidak menyimpan dendam, dia juga tidak membenci wanita itu. Beginilah wanita ini. Faktanya, cukup bagus juga bahwa hal-hal seperti ini, setidaknya jauh lebih baik daripada yang dulu dipikirkan King Sui. King Sui berdiri. Dia meninggalkan tenda Raja Iblis dan kembali ke tendanya sendiri. Ketika waktunya tepat, dia memasuki alam. Gambar. King Sui sekali lagi menarik Raja Iblis. Dia akan menggambarnya hampir setiap hari. Sampai sekarang, dia berada di level pemula menggambar jiwa. Pada saat dia selesai menggambar, dia ingat jimat surgawi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggambar jimat surgawi. Jimat perisai ilahi. Melihat jimat surgawi yang jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya, King Sui mengambilnya dan menamparnya ke dirinya sendiri. Segera, dia tertegun. 10%, itu meningkatkan pertahanan sebesar 10%. Seperti yang diduga, terjadi perubahan signifikan. Dapat meningkatkan kecepatan, kekuatan, vitalitas, kemampuan pemulihan, serta yang melemahkan lawan. Saat melakukannya, setengah hari berlalu. King Sui mengungkapkan senyum senang. 10% senilai kekuatan, itu meningkatkan kekuatannya sebesar 10% dan juga menurunkan lawan sebesar 10% lagi. Ini akan menjadi perubahan senilai total 20%, yang benar-benar menakutkan. Lebih jauh, mereka tirani. Sangat sedikit yang benar-benar berhasil menghilangkan efek negatif tersebut. Bahkan jika ada beberapa orang yang bisa berhasil melakukan kontak dengannya pada awalnya, mereka tetap tidak akan bisa segera menghapusnya. Ketika jimat surgawi dibudidayakan hingga titik ini, hampir sama dengan Ki Kaisar. Yang satu bekerja dengan cara positif, sedangkan yang lain bekerja dengan cara negatif. Kekuatannya akan meningkat 10% sedangkan lawan akan berkurang 10%. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama bertempur, dia akan dapat segera menyebabkan kekuatan lawannya menjadi 20% lebih rendah dari miliknya. Jimat guntur surgawi, jimat elemen kayu, jimat elemen api, 5 elemen jimat, juga dikenal sebagai 5 elemen penghitung. King Sui masih paling menyukai jimat guntur surgawi. Itu bisa meminjam guntur surgawi untuk menyerang jika level penarikan jimat seseorang cukup tinggi. Itu juga merupakan hubungan dengan indera spiritual seseorang dan begitu jimat itu berhasil dibuat, bahkan pembudidaya biasa pun dapat menggunakannya dengan efek yang luar biasa.
Jika ada lebih dari 100 orang yang menggunakan jimat ini, bahkan binatang iblis yang jauh lebih kuat akan diledakkan menjadi serpihan. Jimat semacam ini menghabiskan banyak energi roh saat ditarik. Dia merasa bahwa dia dapat menyimpan jimat semacam ini dan juga meninggalkannya untuk anggota keluarganya sebagai persiapan untuk kemungkinan periode kebutuhan. Ini bisa membantu menghentikan beberapa orang menggunakan teknik pembunuh yang kuat. Jimat ini bisa digunakan untuk menyerang, menyembuhkan penyakit, menghindari air, dan mengusir api. Tapi yang paling membahagiakan King Sui adalah peningkatan kekuatan dan kemampuan untuk melemahkan kekuatan lawan. Keduanya terlalu kuat. Pada hari kedua, ketika kelompok itu bangun, King Sui tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan ketika King Sui mencoba merasakannya lebih dalam, jantungnya berdebar kencang. Formasi kuning mistik surga bumi. Seseorang benar-benar memasang perangkap Heaven Earth Mystic Yellow Formation yang kuat di sekitarnya. Sepertinya untuk saat ini, kita tidak akan bisa kabur. Seseorang benar-benar membuat formasi besar di sekitarnya kemarin malam. Kita sudah berada di tengah formasi. Orang pertama yang ditemui King Sui adalah Raja Iblis. Pembentukan. Tidak heran saya merasakan sesuatu yang berbeda. Hanya saja saya tidak dapat membedakan apa yang berbeda. Sepertinya orang-orang dari Istana Naga telah mengundang master formasi yang kuat. Atau, mereka tidak akan berani bahkan berhadapan langsung dengan Istana Raja Iblis kita. Raja Iblis sedikit mengernyitkan alisnya. Hua Rumei datang saat ini dan, setelah mendengar kata-kata King Sui, bertanya dengan heran, formasi kuning mistik bumi surga sangat kuat. Heaven Earth Mystic Yellow Formation adalah sebuah simbol, mereka yang bisa melemparkan formasi kuning mistik surga bumi berada di luar ahli dalam bidang formasi. Formasi kuning mistik surga bumi adalah formasi dao surgawi yang besar. Itu bisa meningkatkan dao surgawi sekutu sementara debuff dao surgawi musuh. Formasi itu seperti penjara surga dan bumi, debuff tak berbentuk. King Sui berkata setelah berpikir sebentar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hua Rumei mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Dia tahu bahwa seniman bela diri Dewa Semu sangat bergantung pada dao surgawi. Jika dao surgawi mereka dilanggar, maka itu pasti akan menakutkan. Itu karena kekuatan teknik surgawi mereka akan terbatas. Tarik keluar, kita akan tarik keluar sampai mereka tidak bisa lagi mempertahankan formasi mereka. Karena formasi kuning mistik surga bumi memiliki konsumsi besar, itu tidak dapat menahan pertempuran ketahanan. Saat ini tujuan kami adalah untuk bertahan, mengamati, dan bereaksi sesuai kebutuhan. King Sui berkata setelah berpikir panjang. Namun, King Sui merasa bahwa dao surgawinya tidak banyak terpengaruh. Dia tidak yakin apakah itu karena konstitusinya yang unik atau kemampuannya yang luar biasa. Bagaimanapun, itu adalah hal yang bagus. Lalu kenapa kita tidak bisa melihat orang-orang mereka? Tidak ada jejak mereka dari apa yang bisa saya lihat. Hua Rumei bertanya dengan lembut. Pak, King Sui mengeluarkan beberapa jimat penglihatan surgawi yang telah dia gambar tadi malam, menampar satu langsung ke tubuh Hua Rumei. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menampar salah satunya ke Raja Iblis. Pak, terakhir, dia menampar dirinya sendiri. Hua Rumei kaget saat melihat siluet, binatang buas, dan bendera 5 warna yang tinggi. Istana Naga. Itu adalah anggota Istana Naga. Hua Rumei berkata dengan tidak percaya. Raja Iblis juga memperhatikan. King Sui mendistribusikan jimat visi surgawi. Setiap jimat visi surgawi bisa bertahan selama 24 jam. Untungnya, dia menggambarnya tadi malam dan tidak bisa menahan diri. Sekarang itu berguna. Melihat jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di seberang kelompok mereka, dia tidak segugup itu. Keyakinan ini sebagian besar berasal dari jimat surgawi dan Ki Kaisar. Suruh semua orang membentuk formasi, mereka akan segera menyerang. King Sui melihat situasinya dan menyimpulkan bahwa serangan skala penuh sudah dekat. Keuntungan Istana Raja Iblis adalah mengetahui keberadaan musuh, tetapi musuh tidak tahu bahwa pasukan Istana Raja Iblis mengetahui hal ini.
Tentu saja, kelemahan istana Raja Iblis adalah bahwa beberapa dao surgawi mereka telah dilanggar. Namun, niat pertempuran Phoenix King Sui hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%. Bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya meniadakan Heaven Earth Mystic Yellow Formation, itu hampir setara, terutama ketika formasi itu dapat meningkatkan kekuatan sekutu. King Sui mengeluarkan beberapa jimat perisai ilahi, jimat kekuatan dewa dan sebagainya, kemudian dia membiarkan mereka menamparnya di tubuh mereka sendiri. Dia memberikan beberapa jimat surgawi kepada beberapa seniman bela diri yang lebih kuat untuk digunakan untuk melemahkan musuh. Meskipun jimat tidak dapat digunakan untuk melawan semua orang, King Sui memiliki Ki Kaisar. Meskipun itu tidak mencapai puncaknya, itu bisa menghilangkan 20% kekuatan musuh. Menambahkan itu ke intens pertempuran Phoenix King Sui, itu bisa mengubah jalannya pertempuran ini. Niat pertempuran Phoenix. Tidak lama kemudian, Raja Iblis, Huarumei, King Sui, Jin Chi dan kelompoknya meningkatkan kekuatan mereka sebesar 20%. Ini mengejutkan mereka semua. Sangat menakutkan memiliki kekuatan ekstra ini terlepas dari apakah itu pertarungan kelompok atau satu lawan satu. Raja Iblis dan Huarumei merasa aneh. Mereka tahu bahwa King Sui memiliki kemampuan debuffing mengerikan lainnya, dan pada tingkat ini, dia bisa menyeret mereka dengan kekuatan yang menggandakan mereka ke sekitar level mereka sendiri. Huarumei memerintahkan yang lain untuk mempersiapkan diri. Begitu musuh bergegas ke dalam formasi mereka, mereka akan menyerang mereka dengan ganas. Jika Istana Naga tahu apa yang dimiliki Istana Raja Iblis untuk mereka, mereka tidak akan terburu-buru dengan cara yang mereka lakukan saat ini. Istana Naga mengira mereka bisa menyerang dengan sembrono ketika lawan belum menyiapkan pertahanan mereka dan bergegas untuk membantai pasukan Istana Raja Iblis. Terhadap seniman bela diri yang tangguh ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, oleh karena itu mereka tidak menunggu waktu malam untuk menyelinap menyerang. King Sui menunggu sampai semua orang siap. Dia sudah memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru, tetapi untuk melawan mereka di mana mereka berada atau mundur sedikit, meskipun ada batasan seberapa jauh mereka bisa mundur. King Sui telah memberi setiap orang beberapa jimat guntur surgawi. Mereka benar-benar telah membuktikan kegunaannya. Begitu mayoritas pasukan musuh melangkah ke dalam garis batas serangan, mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang. Kekuatan jimat guntur surgawi ini meningkat semakin banyak, dan kerusakannya bertambah. Booming, ledakan raksasa bergema. Hampir 1000 jimat surgawi digunakan dalam ledakan itu. Kekuatan tidak dapat dijelaskan, karena banyak kaisar bela diri dan kaisar bela diri puncak langsung lenyap. Bahkan seniman bela diri Dewa Semu Pemula terluka parah, dan putaran ledakan lainnya tidak lagi diperlukan. Musuh dengan cepat mundur keluar perimeter, tetapi beberapa tetua malah bergegas masuk. King Sui tidak yakin apakah itu karena mereka terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka atau jika mereka tidak bisa berhenti saat mereka bergegas masuk. Terlepas dari itu, jika mereka masuk saat itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Jimat surgawi. King Sui melemparkan jimat surgawi ke arah lawan dan secara bersamaan dia menggunakan Ki Kaisar. Debuff yang berurutan dilemparkan ke lawan sementara kekuatannya sendiri meningkat, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dalam waktu 2 napas, pertempuran telah diputuskan. Dalam lebih dari setengah kekuatan mereka hilang, itu pada dasarnya adalah pembunuhan instan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat keluar. Huarumei memandang Raja Iblis lalu menoleh ke King Sui saat dia bertanya. Tanpa disadari, posisi King Sui di dalam istana Raja Iblis menjadi misterius. Bahkan Huarumei tidak menyadari bahwa dia telah membiarkan King Sui memutuskan banyak hal. Raja Iblis juga melihat King Sui. Artinya jelas, King Sui, buatlah keputusan. King Sui panik sesaat, tidak tahu bagaimana perasaannya tentang ini. Dia adalah eksistensi luar biasa dari istana Raja Iblis, namun wanita itu membiarkan dia membuat keputusan sekarang.
Dia merasa bahwa wanita ini sudah mengambil keputusan, namun ingin mendengarkan pendapatnya. Tidak perlu, mereka akan segera berhenti menggunakan formasi kuning mistik bumi surga. Ketika saatnya tiba, kita akan menghadapi mereka. Kali ini mereka telah belajar pelajaran yang tajam dari mencoba menyerang secara diam-diam. Master formasi Dragon Palace yang mencor Heaven Earth Mystic Yellow Formation benar-benar tidak beruntung telah bertemu King Sui di sini. Jika tidak, mereka akan melukai pasukan Istana Raja Iblis kali ini. Sebaliknya, itu adalah Istana Naga yang telah lumpuh parah. Kerugian kali ini sebagian besar terdiri dari Kaisar Marsial tingkat tinggi dan Kaisar Marsial puncak. Inilah harapan dan masa depan sekte tersebut. Kali ini, mereka telah kehilangan sekitar 1000, jika tidak setidaknya 800 orang. Terburu-buru seperti orang bodoh, kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah generasi muda. Mereka tidak bisa menunggu dan tanpa disadari bergegas masuk. Yang tersisa hanyalah mayat yang tidak lengkap. Hanya dalam waktu singkat, moral pasukan Istana Raja Iblis telah meningkat secara signifikan. Mereka tahu bahwa ini semua karena King Sui, jika tidak, mereka tidak dapat melumpuhkan lawan. Mereka berasumsi bahwa Istana Raja Iblis akan sangat lumpuh. Mereka yang akan kehilangan nyawa adalah orang-orang antara Kaisar Bela Diri dan Kaisar Bela Diri puncak. Banyak dari mereka merasa bahwa King Sui telah menyelamatkan hidup mereka. Memang, tidak lama kemudian, formasi kuning mistik bumi surga dibatalkan. Pasukan Istana Raja Iblis juga membatalkan aura indera spiritual yang mengisolasi formasi labirin. Pasukan Istana Naga berkemah di posisi yang lebih jauh, mereka berselisih dengan Istana Raja Iblis. Jika mereka tidak bergerak, maka kita akan mengambil inisiatif. Raja Iblis memerintahkan dengan tegas. Pasukan Istana Raja Iblis baru mencapai setengah jalan sebelum semua oposisi keluar. Mereka berdiri dalam formasi aneh sambil menunggu anggota Istana Raja Iblis. Siapa orang yang menerobos teknik formasi orang tua ini? Seorang penatua memandang King Sui dan berkata. King Sui juga memandangi penatua tersebut. Dia memiliki wajah bulat polos dengan hidung dan mulut besar, memberikan perasaan bersemangat. Heaven Earth Mystic Yellow Formation mungkin merupakan teknik formasi yang tangguh. Namun, Pak Tua tampaknya tidak menguasai seni dengan baik. Menggunakan teknik formasi ini sambil mengabaikan fundamental, di Heaven Earth Mystic Yellow, Anda hanya dapat menggunakan Earth Transformation. King Sui tertawa saat dia berbicara. Penampilanmu adalah kejutan terbesar. Saya sangat yakin bahwa teknik formasi saya akan mengakhiri Istana Raja Iblis. Sayangnya, Istana Raja Iblis memilikimu. Anak muda, penampilanmu lumayan. Mengapa Anda bergabung dengan kekuatan jahat seperti Istana Raja Iblis? Jika Anda ingin bergabung dengan aliansi keadilan, saya dapat merujuk Anda dan masa depan Anda akan sangat cerah. Ucap tetua tersebut mencoba menabur perselisihan antara King Sui dan Istana Raja Iblis. Aliansi keadilan, apakah keadilan itu? King Sui mendengar kata-kata itu dan tertawa. Aliansi keadilan mencakup semua orang yang benar yang membawa aura energi vital yang sangat besar dan mempromosikan keadilan dengan rasa prinsip yang kuat. Persis seperti Istana Naga dan Sekte Taiksukami. Penatua terus menjelaskan. Apakah kamu tidak malu mengatakan hal-hal ini, Pak Tua? Pertunjukan yang memamerkan diri seperti ini, apakah Anda percaya orang lain itu buta? Saya tidak akan banyak bicara, tetapi kata-kata Anda membuat saya merasa seolah-olah Anda menggunakan nama baik untuk menipu orang. Lagi pula, apakah kamu tidak tahu malu? King Sui berkata tanpa menahan diri. Kau tidak tahu yang baik dari yang buruk. Mereka yang berpihak pada Istana Raja Iblis akan menemui akhir yang mengerikan. Jika Anda bersikeras, maka kami tidak akan membuang waktu. Siapkan formasi. Tepat setelah tetua selesai, barisan orang segera mengatur formasi. Anak muda, Anda juga seorang ahli formasi. Bagaimana kalau kita bertempur hari ini? Penatua memandang King Sui. Baiklah, bagaimana kamu ingin bertempur? King Sui secara alami tidak keberatan.
Kami berdua akan mengatur formasi kami sendiri, kemudian membiarkan lawan menyerang untuk melihat siapa yang bisa menjatuhkan formasi lawan. Jika keduanya tertabrak, maka kita akan melihat siapa yang memiliki lebih sedikit korban. Jika keduanya tidak tertabrak, maka kita masih akan melihat siapa yang memiliki lebih sedikit korban. Bagaimana dengan itu? Penatua berpikir sejenak sebelum berbicara. Dan jika salah satu dari kami menang, lalu apa? King Sui bertanya sambil mengangguk. Jika salah satu dari kami menang, tidak apa-apa, kita berduel dengan formasi kami. Kita adalah musuh, harus memilih metode. Jika Anda memiliki kemampuan, maka hapus kami, jika tidak kami akan menghapus Anda. Mungkin, Anda juga bisa memilih untuk kabur. Tetua itu tertawa. Sepertinya begitu. Lalu siapa yang akan melemparkan formasi mereka lebih dulu? Kita masing-masing akan mengirim satu orang untuk berduel. Pemenang akan mengatur formasi mereka terlebih dahulu, yang kalah akan menyerang dan menyerang formasi. Penatua menyarankan ini sebagai metode yang adil. Raja Iblis, biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini, bagaimana? King Sui bertanya sambil menatap wanita itu. Wanita itu mengangguk, hati-hati. King Sui tertawa kegirangan. Nada suara wanita itu tenang, tetapi King Sui merasa seperti sedang berhalusinasi, karena perasaan dalam kata-kata ini terasa berbeda. Terima kasih. King Sui berjalan maju ke tengah untuk menghadapi oposisi. Setelah keluar untuk berperang, lawannya terkejut, terutama sesepuh yang tahu teknik formasi. Orang yang keluar dari oposisi adalah sesepuh yang sangat tua. Dia mengenakan pakaian bersulam yang memancarkan aura mewah namun bermartabat. Dia tampak tenang, satu pandangan dari siapapun dan mereka akan mengenalinya sebagai sesepuh dari sisi aliansi keadilan. Anak muda, kemunculanmu dalam pertempuran membuatku terkejut. Apakah istana Raja Iblis tidak punya siapa-siapa? Mereka membutuhkan master formasi untuk bertarung. Penatua berdiri di sana dan berbicara dengan King Sui secara langsung. Siapa yang membuat aturan bahwa master formasi tidak bisa bertempur? King Sui tertawa tanpa peduli. Baiklah, kita akan mulai. Jaga dirimu, aku tidak akan meremehkanmu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui tersenyum. Tentu saja, saya juga tidak akan menahan diri. Kelang. Sebuah garpu rumput hijau dan tajam muncul di tangan pria tua itu. Itu berlimpah dengan ki spiritual. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan senjata biasa. Dia mengayunkannya dan menyerbu ke arah King Sui. Segel Suantian. Wosh. Segel Suantian hari ini tidak ada bandingannya dengan yang di masa lalu. Itu sangat mengejutkan pria tua yang sedang menuju ke arah King Sui. Beng. Orang tua yang tertabrak itu tercengang. Langkah 9 istana. Kelang. King Sui sudah sangat terampil dengan 9 langkah istana. Begitu sosoknya bergerak, dia segera menghilang dan muncul di samping pria tua itu. Orang tua itu juga bereaksi dengan sangat cepat. Garpu hijau di tangannya menusuk ke arah King Sui dengan kekuatan besar. Itu cepat dan tanpa ampun. Wosh. Tepat saat akan menembus King Sui, api giok hijau melesat keluar darinya. Begitu King Sui menggerakkan kakinya, dia anehnya muncul di dekat lelaki tua itu. Itu bunuh diri untuk bersaing dengan King Sui dalam gerakan tubuh. Jari Phoenix. Siuh. King Sui tidak ingin membuang waktunya. Dengan mengalahkan lawan-lawannya dengan cepat, itu bisa membantu meningkatkan moral timnya. Itu juga menyebabkan lawan merasa tertekan. Sudah pasti lelaki tua ini memiliki kekuatan yang luar biasa di antara orang-orang itu. Membunuhnya akan memberikan tekanan besar pada lawan. Tus. Jari pertama. King Sui menusuknya ke lengan lelaki tua itu. Itu hampir menyebabkan lelaki tua itu menjatuhkan senjatanya dari tangannya. Ekspresi wajah pria tua itu terlihat sangat berat. Segera, kakinya mulai terlihat kurang terlihat. Api berwarna giok berkobar di atas garpu rumput berwarna hijaunya, terlihat seperti ular naga yang menakutkan. Wosh! Setelah jari pertama itu, King Sui dengan lugas mengayunkan lengannya. Seekor naga api primordial memadat darinya.
Roh ular keluar dari gua. King Sui segera menggunakan gerakan gajah ular. Dikombinasikan dengan kecepatan menakutkan King Sui, itu telah menjadi teknik yang tangguh dan pasti membunuh. Setidaknya, mereka tangguh bagi para lelaki tua di sini. The Phoenix Battle Intent dan Heavenly Talisman telah meningkatkan kekuatan King Sui sebesar 20%. Mereka sekarang bernilai hampir 30 juta matahari. Duar. Suara keras dan jelas terdengar ketika pria tua itu segera dihempaskan. Namun, ini baru cambuk pertamanya. King Sui kemudian mengeluarkan tekanan dao surgawinya. Karena dia juga lebih kuat dari lawan-lawannya, King Sui terlalu malas untuk bahkan menggunakan Ki Kaisar dan jimat surgawi yang melemahkan lawan. Ketika King Sui berhenti, hanya 10 napas yang telah berlalu sebelum lawan sudah berada di titik terakhir. Sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Sorakan segera muncul dari sisi istana Raja Iblis. Istana naga, di sisi lain, lebih sunyi. Namun, lelaki tua sebelumnya keluar dengan senyuman. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa kamu cukup kuat. Baiklah, siapkan formasi Anda. Aku akan menghancurkannya. Mengenai hal ini, pria tua itu sangat jujur tentang hal itu. Sebaliknya, ini adalah kepercayaan dirinya. Formasi darah pertempuran pembantaian iblis. Teriak King Sui. Wosh. Dum 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 dum. King Sui memerintahkan pasukan paviliun pertempuran mengatur formasi darah pertempuran pembantaian iblis yang telah mereka latih untuk waktu yang relatif singkat. Zhan Yu tidak lagi bisa memberikan perintah. Oleh karena itu, King Sui mengambil alih posisi Zhan Yu. Apalagi baik King Sui dan lelaki tua itu bersaing melawan formasi satu sama lain. Adapun suku iblis dan Huarumei, dia tidak mengirim mereka ke sini. Masih ada orang dari Cotton Hall di sini. Lawan memiliki pasukan besar. Jika King Sui mengirim semua orang ke sini, kemungkinan lawan akan melakukan hal yang sama. Jika tidak ada banyak orang di sisinya, bahkan jika lawan mengirim banyak orang, mereka hanya akan mengirimkan jumlah orang yang hanya sedikit melebihi jumlah pihak musuh mereka. Selain itu, jumlah orang hanyalah salah satu penentu dalam pertempuran tersebut. Baiklah, kalian bisa mulai menyerang sekarang. King Sui mengisyaratkan lelaki tua itu bahwa dia sekarang bisa bergerak. Pertarungan sebelumnya sudah dianggap mengecewakan kedua belah pihak, terutama orang-orang dari Istana Naga. Selama waktu ini, King Sui juga sudah menyelidiki kekuatan lawan yang muncul. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Raja Iblis. Tapi dibandingkan dengan dia, mereka kekurangan senjata ampuh dan kura-kura tua yang menakutkan. Hanya bagian depan sudah memiliki hampir 10 ahli. Namun, ada 5 yang terus menyerang formasi King Sui. Sebenarnya, ahli dari Istana Raja Iblis juga cukup banyak. Zhan Yu mungkin terluka di Battle Pavilion, tapi masih ada 2 orang yang meski tidak sekuat Zhan Yu, masih kuat. Mereka sudah mendapatkan kekuatan sebanyak 20.000 matahari. Ada 12 cabang di Istana Raja Iblis. Menghitung mundur, masih ada asosiasi penatua atau bahkan beberapa prajurit yang tersembunyi dengan baik. Secara keseluruhan, kekuatan Istana Raja Iblis masih sangat kuat. Ketika waktunya tiba untuk muncul, tidak banyak dari mereka yang akan datang. Ini adalah kepercayaan Istana Raja Iblis. Battle Pavilion berdiri di posisi yang agak aneh di udara. Aura berwarna darah dengan kekuatan murni yang terkandung di dalamnya mulai tersebar di sekitar area, tampak seolah-olah itu keseluruhan. Benang demi benang dengan kekuatan berdarah bercampur menjadi bagian tengah tubuh King Sui. Orang-orang dari Istana Naga berhenti tidak jauh dari formasi darah pembantaian iblis. Setelah itu, mereka dengan cepat mengatur formasi mereka. Dalam waktu singkat, mereka sudah selesai mengaturnya. Bahkan King Sui terkejut karenanya. Formasi Ultimate. King Sui juga tahu tentang formasi ini. Formasi ini punya nama lain. Itu dikenal sebagai formasi Buddha. Digunakan secara khusus untuk menahan formasi iblis berdarah tertentu. Jika itu adalah formasi darah pertempuran, sangat mungkin itu akan ditahan sepenuhnya.
Tampaknya Istana Naga benar-benar mengarahkan pandangan mereka ke Istana Raja Iblis untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, formasi darah pertempuran telah dicampur dengan formasi pembunuh iblis. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi darah pertempuran lama. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa mereka hanya berlatih dalam waktu yang singkat. Semuanya, tetap tenang, operasikan seperti biasanya. King Sui berkata dengan lembut untuk meyakinkan hati orang-orang di sekitarnya. Itu agar mereka tidak merasa terlalu tertekan dan gugup. Cahaya tertinggi. Orang tua itu berteriak. Lapisan cahaya menyebar seperti gelombang dari formasi Ultimate. Itu terutama menyebar ke orang-orang dari Istana Raja Iblis. Jangan memblokirnya. King Sui berteriak. Jenis cahaya ini secara khusus ditujukan pada roh jahat dan bidah. Semakin banyak orang mencoba memblokirnya, semakin kuat jadinya. Yang terbaik adalah tidak memblokirnya. Selain itu, Devil Slaying Ki dari formasi juga mampu memblokir beberapa dari mereka. Tebasan Ultimate. Orang tua itu sekali lagi berteriak. Setelah itu, dia memadatkan pedang pertempuran di atasnya. Pedang pertempuran itu sangat besar. Ketika dilihat dengan hati-hati, itu terlihat sangat mirip dengan naga. Setelah itu, dia dengan kasar menyerang King Sui dengan pedang di tangan. Pedang pembunuh iblis. King Sui memadatkan kekuatan yang dia kumpulkan menjadi pedang panjang berwarna merah berdarah. Itu sangat tajam, sepertinya bisa menembus langit itu sendiri. Hong, buom. Pedang pembunuh iblis bertabrakan dengan pedang pertempuran naga besar. Tabrakan itu mengeluarkan suara yang berat dan menyedihkan. Energi yang terlihat dengan mata telanjang menyebabkan kekacauan di udara di sekitar area tersebut. Itu bahkan mengganggu 5 elemen itu sendiri. Setelah menahannya selama beberapa kali napas dan bentrok satu sama lain selama tidak kurang dari 1000 kali, energi itu menghilang. Bahkan formasi telah dipengaruhi sampai batas tertentu. Sangat kuat untuk menggunakan serangan semacam ini dalam formasi. Sayangnya, itu tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyelesaikan pertempuran dengan cepat sambil menggunakan formasi semacam ini untuk menyerang. Jika tidak, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kedua belah pihak kelelahan atau kedua belah pihak terluka parah. Meskipun sejumlah besar orang yang dimiliki Istana Naga, mereka tidak berhasil mengambil keuntungan sedikit pun. Ini menyebabkan lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi aneh. Namun, King Sui adalah satu-satunya yang menyadari apa yang sedang terjadi. Formasi Batu Mata. Batu Mata formasi saat ini dapat meningkatkan kekuatan formasi dan 9 langkah istana sebanyak 2 kali. Ini memang keberadaan yang menakutkan. Jadi bahkan jika Istana Naga memiliki 2 kali jumlah orang dan kekuatan, mereka paling banyak hanya bisa mengakhiri hal-hal dengan hasil imbang. Orang-orang dari Battle Pavilion benar-benar kesal. Mereka tiba-tiba merasa sangat kuat dalam formasi, kekuatan mereka meningkat secara signifikan, tetapi ini bukan peningkatan kekuatan individu. Itu hanya meningkatkan kekuatan formasi 2 kali lipat, bukan kekuatan masing-masing individu dalam formasi 2 kali. Ini juga mengapa King Sui percaya diri bersaing dengan mereka dalam formasi. Raja Iblis juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemampuan King Sui dalam formasi terlalu kuat. Itu sangat kuat sampai-sampai menjadi tidak dapat diprediksi, sedemikian rupa sehingga menjadi sedikit tidak dapat dipercaya. Jelas, mereka berada pada posisi yang dirugikan dalam hal tenaga kerja, tetapi hanya satu formasi yang benar-benar berhasil membuat mereka jauh lebih kuat. Dari apa yang semua orang saksikan, mereka sudah bisa bertahan melawan kekuatan begitu banyak orang dari Istana Naga. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran, Raja Iblis sadar bahwa Istana Naga pasti tidak akan cocok dengan mereka. Ritus kedua, pembunuhan paksa. Saat lelaki tua itu melambaikan tangannya, formasi itu tiba-tiba berubah menjadi 2 naga besar dan menyerbu ke arah formasi darah pertempuran pembantaian iblis. Divisi keempat, Bloody Kill. Ini adalah teknik pembunuhan pasti dari formasi pembantaian iblis.
Orang-orang di sekitar segera berkumpul menjadi 4 divisi. Dilihat secara kasar, itu adalah bentuk dari binatang suci kuno. Itu hanya semacam bentuk, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka masing-masing berpasangan menjadi 2 saat mereka menyerang lawan mereka. Konfrontasi kali ini berujung pada serangkaian pembantaian. King Sui mengikuti formasi. Setiap kali dia mengangkat tangannya, pedang emas akan dilepaskan. Pedang emas sangat cepat dan tajam. Setiap kali King Sui mengayunkannya, itu akan merenggut 1 nyawa, atau paling tidak, itu akan melukai korbannya dengan parah. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa tempat King Sui berdiri adalah mata dari formasi, oleh karena itu setiap kemampuannya akan menerima dorongan yang signifikan. Kaisar Ki, wosh, wosh. King Sui segera melepaskan Ki Kaisar 2 kali berturut-turut ke musuh di seberangnya. Klang, klang. Kali ini, kekuatan orang-orang yang berdiri melawan orang-orang dari sisinya akan berkurang secara signifikan. Musuh telah mengalami pengurangan kekuatan sedangkan orang-orang dari sisinya, di bawah pengaruh Phoenix Battle Intent, berhasil mengalami peningkatan kekuatan. Tidak hanya itu, efek dari Formation Ice Stone juga ikut andil. Fin setan yang haus darah. Siu-siu. King Sui memperhatikan bahwa kedua lelaki tua yang tangguh akan melakukan gerakan mereka dan segera melepaskan tanaman merambat yang haus darah. Tidak hanya kekuatan dari Bloodthirsty Demonic Finesse telah meningkat pesat, waktu di mana itu dapat digunakan sekarang telah sangat berkurang. 2 tanaman merambat haus darah yang haus darah melonjak tinggi ke langit pada saat yang bersamaan. Mereka mengepung banyak orang di dalamnya. Tebasan cahaya emas tertinggi. Mungkin karena lelaki tua itu frustrasi melawan King Sui, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras. Di atas formasi tempat lelaki tua itu berada, Buddha emas besar terkondensasi. Buddha emas itu sangat besar. Selain itu, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Seluruh tubuhnya menyerupai Vajrapani. Wosh! Dum dum dum. Tiba-tiba, Buddha berputar besar sedang menuju ke arah King Sui. Untuk sesaat, seluruh area menjadi berantakan total. Sangat cepat, hampir 10 orang terpelintir olehnya dan menghilang di tempat. King Sui menyaksikan semuanya. Dia dengan cepat memanggil Gunung 9 Benua. Buomim, L. Itu langsung bertabrakan dengan Buddha. King Sui merasa sangat tidak nyaman karena kehilangan sekitar 10 orang dari Battle Pavilion. 9 gelombang telapak Buddha emas agung. Segel teratai. King Sui sadar bahwa dia hanya bisa menggunakan energi mental untuk melawan, memblokir atau mengembalikan serangan energi seperti ini. Gunung 9 Benua adalah pengecualian. Meskipun itu adalah serangan fisik, itu masih bisa diserang terhadap serangan energi roh. Inilah mengapa itu adalah harta karun tertinggi. Untungnya, itu menghilang dengan sangat cepat. Pembantaian dari bawah menjadi lebih berdarah. Mati. Serangan raja yang hebat. Tiba-tiba, seorang pria tua melepaskan teknik surgawi bunuh pasti di King Sui. Itu adalah segel tinju tirani dan sangat besar. Itu memancarkan aura bergelombang yang intens. Beng. King Sui mengatupkan giginya dan mengambil inisiatif untuk bangkit. Dia kehabisan waktu. Satu-satunya cara dia bisa melawannya adalah dengan cepat memindahkan Gunung 9 Benua di depannya untuk memblokirnya. Buom! Suara keras berbunyi. King Sui segera terlempar keluar. Tapi lawan telah meremehkan pertahanan King Sui. Paragon Golden Armor telah memungkinkan King Sui dengan mudah menangkis serangan seperti ini. King Sui berusaha sekuat tenaga. Paragon Strike. King Sui segera memberikan pukulan ke arah pria tua itu. Duar. Pria tua itu meninggal. Bahkan sekelompok orang di sekitarnya tidak berhasil lolos dari nasib maut. Langkah 9 istana. Sosok King Sui dengan cepat melesat ke garis depan. Jari Phoenix. King Sui dengan cepat melepaskan teknik itu dengan kedua tangannya. Dia marah dengan 10 atau lebih korban yang diderita Battle Pavilion. Dia melepaskan Phoenix Fingers dengan kecepatan yang sangat cepat. Masing-masing dari mereka bisa menyebabkan cedera fatal.
Ketajaman King Sui telah membuat orang-orang dari Istana Naga menjatuhkan rahang mereka. Ini adalah pertarungan satu sisi. Serangan lawan tidak berpengaruh padanya, namun ketika dia berhadapan dengan lawan, entah mereka terbunuh secara instan atau mereka dikalahkan hanya dengan beberapa tusukan jarinya. Melihat situasinya tidak menguntungkan mereka, seorang lelaki tua dari belakang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Istana Naga telah menderita lebih dari setengah korban mereka. Meskipun mayoritas dari mereka adalah prajurit yang lebih lemah, masih banyak prajurit Dewa Semu. Beberapa prajurit di depan bahkan menara kekuatan yang mendukung Istana Naga. Tetapi di antara orang-orang ini, ada dua yang meninggal bahkan sebelum mereka berhasil melepaskan teknik Heavenly Sure Kill mereka. Orang tua itu melambaikan tangannya. Groar. Seekor naga hijau tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah naga besar dengan panjang sekitar 800 meter. Suara menderu keras itu menyebabkan mati rasa di hati orang. Munculnya naga hijau ini telah menyebabkan orang-orang dari Istana Naga menjadi stabil. Mereka sekali lagi berkobar dengan keinginan untuk bertarung. Orang-orang dari Battle Pavilion panik ketika mereka melihat naga hijau yang sangat besar dan menakutkan. Itu adalah naga, keberadaan yang sangat kuat. Itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan Raja Iblis dan Huarumei yang berdiri di satu sisi mengerutkan alis mereka. Apakah kita harus bergerak? Huarumei khawatir. Tergantung situasinya. Jika kita bergerak sekarang, lawan pasti akan mengirimkan semuanya sekaligus. Kalau begitu, kita akan bergerak habis-habisan jika mereka semuanya menyerang. Raja Iblis memikirkannya sebentar dan menjawab. King Sui menyelidiki kayu yang dikaitkan dengan naga hijau yang sangat besar. Itu harus memiliki kekuatan yang sama dengan naga biru sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada penjinak naga di Istana Naga. Mungkinkah Istana Naga dinamai menurut nama penjinak naga ini? Itu membuatnya bertanya-tanya keberadaan macam apa yang ada untuk menjinakkan naga hijau, naga emas, dan juga naga giok putih. Orang tua itu perlahan berjalan ke depan. Orang tua yang tahu tentang formasi dengan sopan membungkuk pada orang tua ini dan pindah kembali ke satu sisi. Naga besar itu berputar-putar di sekitar langit. Saat ia terbang, tubuhnya yang sangat besar membawa begitu banyak tekanan sehingga membuat orang merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan jantung mereka, membuat mereka tidak dapat bernapas dengan benar. Anak muda, bergabunglah dengan Istana Naga. Saya akan memastikan bahwa Anda mendapatkan posisi tinggi dan kekayaan besar. Orang tua itu memandang King Sui dan berkata dengan arogan. Posisi tinggi, kekayaan yang besar, saya tidak peduli tentang itu. Saya bisa mendapatkannya sendiri bahkan jika saya bukan bagian dari Istana Naga. Jawab King Sui tersenyum dingin. Dia tidak terdengar sedikit pun gugup. Ini mengejutkan orang tua itu. Alasannya adalah dia belum bertemu satu musuh pun yang akan tetap tenang setelah melihat naga hijau. Jika wanita cantik atau status sosial yang Anda inginkan, saya dapat memberikannya kepada Anda segera. Orang tua itu memandang King Sui dan terus berkata, wanita cantik, saya bisa mengejar mereka sendiri. Status sosial, saya bisa mendapatkannya sendiri. Mengapa harus diberikan kepada saya oleh orang lain? Hahaha, apakah Anda merasa memiliki kualifikasi untuk memberikannya kepada saya? Ucap King Sui tertawa. Saya harus mengakui anak muda itu, Anda benar-benar mampu. Tapi untuk orang sepertimu, jika kita tidak bisa menjadi teman, satu-satunya hal yang harus aku lakukan adalah memusnahkanmu secepat mungkin. Apakah Anda melakukan ini untuk memaksa saya membunuh Anda? Mata lelaki tua itu terlihat sangat tajam ketika dia memelototi King Sui. Pakaian polos yang dikenakan lelaki tua itu tidak dapat menutupi aura mulia yang menyebar dari tubuhnya. Jelas dia memegang posisi yang cukup tinggi di Istana Naga, atau dia tidak akan pernah terdengar begitu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? King Sui segera memanggil binatang pembunuh naga miliknya. Binatang pembunuh naga mungkin tidak terlihat besar, auranya yang merusak cukup untuk menyebabkan seseorang gemetar ketakutan.
Makhluk besar di udara sebenarnya mulai merasa tidak aman dan berputar-putar di sekitar langit saat melihat Dragon Slaying Beast. Itu terus-menerus mengeluarkan suara menderu lembut. Apa kau yakin aku mampu mengalahkan reptil kotormu itu dalam 15 menit? King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Spesies darahmu itu bahkan lebih kotor. Berhentilah membual tanpa malu-malu. Orang tua itu memandangi binatang iblis di sisi King Sui. Meskipun memiliki kepala naga, tubuhnya tidak menyerupai bagaimana seharusnya tubuh naga. Secara keseluruhan, naga hijau miliknya itu milik ras naga. Bahkan jika naga hijau benar-benar panik sebelumnya, mereka tetap berkomunikasi. Dia sadar bahwa aura yang dipancarkan oleh binatang kecil itu benar-benar ganas, tapi dia tidak mengira itu akan cocok dengan naga hijau. Bagaimana dengan ini? Kami akan membiarkan keduanya bertarung satu sama lain. Apakah Anda berani menerima tantangan saya ini? King Sui mencoba memprovokasi lelaki tua itu ketika dia mengatakannya. Apa yang harus saya takuti? Benda kecil itu tidak cocok dengan gigi naga hijau. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui menepuk kepala naga pembunuh naga. Binatang pembunuh naga segera berangkat ke langit. Itu cepat seperti meteor. Saat ia menutup jarak dengan naga hijau panik, alasannya karena ia menyadari ada pengurangan kekuatannya. Kekuatan keseluruhannya turun 20%. Sebelum ini, King Sui telah menggunakan teknik penurunan pertempuran miliknya ketika dia menepuk binatang pembunuh naga. Naga hijau mengerang. Itu tiba-tiba mencambuk binatang pembunuh naga dengan tubuhnya yang sangat besar. Es api. Binatang pembunuh naga mewarisi api es dari naga biru. Tidak hanya itu, yang dilepaskannya adalah yang mengalami mutasi. Itu mampu mengabaikan kekuatan lawan dan memiliki kesempatan untuk membekukan targetnya. Binatang pembunuh naga dicambuk, tapi dia kembali ke sini dengan sangat cepat. Api es sebelumnya tidak berhasil membekukan naga hijau. Ketika lelaki tua itu melihat naga hijau dengan mudah mencambuk binatang kecil itu, dia menghela nafas lega. Lihat itu, itulah yang Anda sebut perbedaan. Benar-benar tidak bisa mendekati tubuh naga hijau. Naga hijau terbuat dari kayu. Kemampuannya untuk memulihkan diri serta melawan teknik yang tidak biasa sangat luar biasa. Orang tua itu mencoba memberikan pengingat baik kepada King Sui. King Sui tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memulai gerakan dengan kesadarannya. Kaisar Qi, Klang, Groar. Sekarang, naga hijau sudah gila. Tidak tahu mengapa kekuatannya tiba-tiba turun 20%. Kaisar Qi mengurangi 20% dari kekuatan maksimum lawan. Sekarang, naga hijau hanya bisa melepaskan 60% dari kekuatan aslinya. Kecepatan. Bagi binatang pembunuh naga, tidak ada yang penting. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama tidak memiliki kecepatan secepat itu sendiri, ia hanya akan menderita nasib dibunuh. Naga hijau yang mengalami pengurangan kecepatan 40% tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menderita nasib dipukuli. Peng! Binatang pembunuh naga segera menembus lubang melalui tubuh naga yang sangat besar. Meski ukuran tubuhnya kecil, ia seperti anak kerbau yang mungil. Dengan lubang besar di tubuhnya, bahkan naga hijau yang sangat besar pun panik. Darah terus mengalir keluar darinya. Ini hanya awal. Terlalu mudah untuk merawat naga jika naga itu tidak secepat naga pembunuh naga dalam hal kecepatan. Jika tidak, bukankah ini hanya akan menyebabkan reputasi naga pembunuh naga melemah? Bangs, kau makhluk jahat. Mata lelaki tua itu dipenuhi amarah. Sosoknya melintas saat dia menyerang ke arah naga pembunuh naga. Bajingan tua, kau mundur dengan kata-katamu sendiri. Hati-hati dengan pedangku, King Sui berkata sambil menyeringai. Sebenarnya dia curang. Dia dianggap telah membantu binatang pembunuh naga dengan cara menurunkan kemampuan lawannya. Jika tidak, binatang pembunuh naga tidak akan mampu mengalahkan naga hijau secepat itu. Namun, orang-orang dari Istana Naga juga mencoba menindas mereka dengan keunggulan jumlah. King Sui merasa bahwa tidak ada yang namanya benar atau tidak, hidup adalah yang paling penting.
Selain itu, tidak perlu membahas aturan apapun dengan orang-orang seperti ini yang tampaknya hanya mengenakan kulit orang yang berjalan di jalan yang benar namun melibatkan diri dalam urusan manusia. Kemungkinan King Sui sendiri akan melakukan hal yang sama jika lawan-lawannya memiliki kekuatan seperti miliknya. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar adil, oleh karena itu, akan cukup baik jika segala sesuatunya dibuat adil satu sama lain. Pedang emas. Saat King Sui mengayunkan tangannya, sinar pedang emas keluar. Sementara itu, tanaman merambat haus darah yang sangat besar juga muncul dan menghalangi jalan lelaki tua itu. Itu hanya dalam rentang waktu yang singkat, dan binatang pembunuh naga telah menembus beberapa lubang di tubuh naga hijau. Satu-satunya hal yang terdengar adalah suara rintihan naga yang menakutkan. Menyaksikan situasinya, semua orang dari istana naga tiba-tiba bergerak. Raja Iblis, Huarumei, serta paviliun iblis membuat gerakan mereka sekaligus. Bahkan penyu tua pun keluar. King Sui melambaikan tangannya dan memanggil beberapa binatang iblisnya. Pada saat yang sama, dia juga terus-menerus melepaskan Ki Kaisar pada lawan-lawannya. Duar-duar. Namun gelombang lain dari Heavenly Thunder Talisman terlempar keluar. Seluruh area berubah kacau karena suara ledakan yang keras. Suara itu berlangsung sekitar satu tarikan napas sebelum perlahan menghilang. Formasi kuning mistik surga bumi. Aku akan membiarkan kalian menyaksikan bagaimana formasi Suan kuning bumi yang sebenarnya seharusnya seperti itu. King Sui mengibarkan bendera di tangannya. Tidak hanya itu, dia bahkan memanfaatkan gunung 9 benua serta binatang iblis besar itu. Tiba-tiba, langit berubah menjadi abu-abu. King Sui juga terinspirasi dari melihat formasi sebelumnya. Dengan pengetahuan yang dia miliki dalam formasi dan fakta bahwa dia menyaksikan formasi kuning mistik bumi surga, King Sui dapat segera mengaturnya. Ini adalah inspirasi yang diberikan oleh lelaki tua itu ketika dia mencoba membentuk formasi sendiri. Banyak faktor formasi bergantung pada pengaturan yang ditinggalkan oleh formasi kuning mistik surga bumi orang tua itu. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyiapkan formasi ini. Menimbang itu, dia mungkin tidak bisa mengaturnya lebih baik dari orang tua itu. Perubahan langit. Banyak awan kelabu muncul di langit kelabu. King Sui berteriak dengan keras, "Singkirkan jimat." Yang lain sekali lagi masing-masing melemparkan talisman guntur surgawi. Tindakan mereka yang melempar jimat memicu awan guntur dan dalam sekejap, menyebabkan guntur dan kilat menghantam seperti segudang ular yang menggelegar. Perubahan bumi. King Sui menginjak lantai dengan kakinya. "Storm perkasa!" teriak King Sui. "Boomim!" Duar-duar-duar. Saat langkah ini mendarat di tanah, banyak kawah muncul di seluruh bumi. Api merah menyembur keluar darinya, menyebabkannya tampak seperti tungku peleburan seperti neraka telah muncul di sekitar. Guntur surgawi memberi bangkit ke api bumi. Saat ini terus berlanjut, istana naga menderita lebih banyak korban. Suan Kishel. King Sui menggunakan beberapa langkah kaki unik dengan kakinya. Gas yang terlihat dengan mata telanjang mulai menutupi orang-orang di sampingnya. Tiba-tiba, mereka semua merasa seolah-olah menjadi lebih berat. Bahkan kekuatan ofensif mereka juga tampaknya telah meningkat. "Bunuh. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup." King Sui memberikan perintah itu. Master formasi memiliki hak untuk melakukan ini. Apalagi sekarang, King Sui sudah menjadi pria yang luar biasa di mata semua orang. Meskipun ada lebih dari 10 orang terluka pada awalnya, korban tidak dapat dihindari dalam perang. Jika ada orang lain yang memimpin tim, mungkin ada lebih dari itu. Dum! Naga besar berwarna hijau itu jatuh ke tanah. Kejatuhan naga besar berhasil mengangkat orang-orang dari istana Raja Iblis lebih tinggi lagi. Mereka bahkan mampu menyerang seekor naga. Sungguh mendebarkan bisa ambil bagian dalam pembantaian seekor naga. Itu dianggap sebagai semacam pengalaman sekaligus kebanggaan, moral sekaligus keterpaduan. King Sui dan Raja Iblis, Huarumei dan Dragon Turtle, serta Dragon Slaying Beast dan binatang guntur secara khusus bekerja sama untuk langsung membunuh para pejuang yang tangguh.
Adapun burung api dan gajah naga bersisik emas, membunuh prajurit kuat yang lebih biasa sama seperti memotong kubis bagi mereka. Kombinasi mereka sama sekali tidak dianggap sebagai formasi, tetapi serangan gabungan. Kombinasi serangan petir valet bersama dengan binatang pembunuh naga seperti mimpi buruk bagi para pejuang ahli. Setiap kali King Sui bergerak, hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Terkadang, dia akan melemparkan jimat. Di lain waktu, dia akan melemparkan pedang emas dan tanaman merambat iblis yang haus darah. Beberapa binatang iblis bahkan akan terganggu oleh lonceng berwarna ungu misterius. Formasi darah pertempuran pembunuh iblis memang mewarisi kemampuan formasi darah pertempuran yang memicu semburan energi di dalam pengguna. Begitu mereka berhasil membuat musuh mundur, darah pertempuran pembunuh iblis pasti akan muncul sebagai pemenang, mengingat tidak banyak fluktuasi dalam peningkatan kekuatan musuh. Pengalaman traumatis yang ditinggalkan King Sui oleh lawan-lawannya terlalu berat. Dia juga memiliki kemampuan yang menakutkan untuk melemahkan lawan-lawannya. Bahkan jika ada lebih banyak orang di pihak musuh, bahkan jika mereka melepaskan teknik pasti membunuh mereka, King Sui masih akan memiliki metodenya untuk menebus situasi yang tidak diinginkan ini. Teknik surgawi Raja Iblis sangat kuat dan mistis, yang membuat King Sui cukup terkejut. Untuk bisa mendapatkan gelar teknik surgawi, ini adalah kecemerlangan koneksi ilahi. Benar-benar ajaib, itu memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan yang bahkan dia sendiri tidak akan pernah berani bayangkan dan mengubah gelombang pertempuran menuju kebaikannya. Hanya seperti ini yang bisa dianggap sebagai teknik surgawi. Orang-orang dari Istana Naga terus berkurang. Bahkan para ahli di garis depan dan penjinak naga telah terbunuh. Dalam sekejap, seluruh situasi pertempuran telah berubah. Orang-orang yang tersisa dari Istana Naga semuanya telah kehilangan motivasi mereka untuk melanjutkan pertempuran. Ini sangat mempengaruhi mereka dan menyebabkan kekuatan mereka berkurang drastis sekali lagi, menyebabkan meningkatnya korban pada kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.